Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, what's going on? Kenapa market crypto naik kenceng banget? Ya, kita tadi udah bahas lewat live YouTube. Kita udah berikan dua plan. Yang pertama adalah plan A, kalau misalkan seandainya Jerome Powell naikin agresif, apa yang berpotensi terjadi. And then the second one, plan B, itu adalah kalau misalkan Jerome Powell stick with the strategy yang dia udah sampaikan, dan kemungkinan seperti ekspektasi pasar di mana akan ada kenaikan 0,75 basis point, artinya ada possibility market crypto bisa rebound, dan ini didukung juga dengan stock market. Jadi stock market dan market crypto itu sama-sama rebound dan signifikan banget. Tapi ada satu yang menarik yang akan saya sampaikan di video ini terkait dengan keputusan suku bunga yang akan datang, dan ini sifatnya baru probabilitas ya guys ya. Jadi tapi saya akan sampaikan dulu, mungkin ini yang menyebabkan market naiknya sangat luar biasa signifikan. Guys, before saya start, saya pengen ucapkan thank you so much buat yang tadi sempat ngasih tip. Saya nggak tahu kalau ternyata sekarang fitur di YouTube bisa ngasih semacam tip gitu ya, kayak saweran gitu loh ya. Saya kaget setelah selesai karena saya baru ngecek, ini apaan kok tiba-tiba ada angka 500 ribuan something gitu. So setelah ngecek, oh rupanya ada yang ngasih tip, dan saya nggak tahu siapa orangnya karena saya terus terang baru banget ngelihat adanya fitur seperti ini. Saya juga bingung settingannya seperti apa, kok bisa tiba-tiba begini gitu loh, dan saya nggak expecting. So anyway, saya ingin ucapkan thank you buat siapapun yang sudah memberikan ya sedekah lah ya kepada saya ya melalui live session yang terakhir. Mungkin sebagai bentuk apresiasi, tentu saja saya sangat paham mungkin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan jika positif sebetulnya saya udah cukup senang dengan likes buttonnya aja. Jadi nggak harus kasih duit guys ya, istilahnya you kasih likes button aja, I'm udah very happy. Thank you so much ya for all of the support dari kalian semua yang udah subscribe channel YouTube ini. So before lebih panjang lagi ya, kita langsung lanjut ke dalam update-nya. So kita update start dari sini ya. Jadi ini adalah recap dari hasil perbincangan press conference pada malam hari ini. Jadi ada beberapa yang sudah saya highlight, saya pengen bahas satu persatu bersama dengan kalian supaya kalian bisa dapetin update yang lengkap. Starting dari sini. Ini adalah something yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi Powell itu mengatakan akan ada kenaikan atau ada possibility kenaikan persentase suku bunga yang tinggi ya, atau yang besar juga pada pertemuan mendatang ya. Tapi semua itu akan bergantung dengan data ya. Pada kondisi monetary policy atau kebijakan moneter saat ini ya, kelihatannya it likely will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustment are affecting the economy and inflation. So basically, dia tahu dia udah naikin suku bunga lumayan agresif dan harusnya memberikan dampak terhadap perekonomian juga, terutama dari sisi para pengusaha. Dan oleh karena itu dia bilang intinya the nextnya dia pengen lihat berdasarkan data ya. Dia pengen kasih waktu, pengen kasih space supaya ada ruang gerak dulu ya, yang artinya para pelaku ekonomi atau para pelaku pasar mungkin menyesuaikan dulu dengan dengan kebijakan moneter yang sudah dieksekusi sejauh ini ya, terutama dari masalah pengurangan balance sheet, yang kedua dari kenaikan suku bunga sudah 2 kali kenaikan berturut-turut 0,75, dan ini adalah kenaikan yang luar biasa signifikan guys ya, setidaknya dalam ya sepanjang mungkin sejarah ya, atau sepanjang mungkin berapa tahun terakhir ya dari the Federal Reserve sendiri ya. Nah terus ada satu analis yang mengatakan bahwa saat ini itu bukanlah opportunity yang baik untuk kita siap-siap beli ya. Memang dari segi harga semakin murah semakin bagus, kita pasti pengen beli gitu ya. Cuman kalau menurut pandangan dia, dia pengen ngeliat dulu nih bahwa inflasi itu benar-benar bisa teratasi, dan tentu saja kalau misalkan hal itu terjadi, the Fed harusnya akan lebih melunak lagi, dan itulah yang akan menjadi green light atau lampu hijau untuk kita para investor siap-siap melakukan akumulasi lagi dalam jumlah yang mungkin lebih agresif gitu ya. Nah terus Jerome Powell mengatakan bahwa US itu kelihatannya nggak lagi dalam posisi resesi ekonomi. Yang menariknya adalah dia bilang nggak masuk akal nih kalau misalnya ekonomi kita masuk ke resesi. Kenapa? Karena pekerjaan atau labor market itu lagi
lagi prima-primanya. Dan dia rasa harusnya sekarang lagi posisinya nggak resesi ekonomi ya. Dan reasonnya adalah karena banyak banget area atau room untuk ekonomi bisa perform dengan baik juga. Mungkin dari sini statement ini dia ngelihat dari hasil laporan ya dari Apple, Amazon, mungkin beberapa perusahaan company yang sudah mengeluarkan laporannya terakhir. Jadi mungkin dia ngelihat kayaknya baik-baik aja deh, harusnya nggak mungkin resesi ekonomi gitu ya. Nah cuman ini kalau menurut pandangan saya ya, wajar sih kalau misalkan orang cari kerja kan, karena kan posisinya inflasi lagi tinggi, harga bahan baku lagi mahal, bensin, listrik, energi, mungkin dia harus bayar lebih mahal untuk maintenance. Jadi wajar sih kalau misalkan karyawannya lagi bertumbuh gitu ya, bakal banyak orang yang cari kerja gitu loh. Nah, cuman faktanya setahu saya Jerome Powell tadi sudah mengeluarkan statement juga bahwa jobless claim itu dinilai, kan terakhir kan jobless claim naik tuh, itu dinilai sebagai suatu pertanda adanya pelemahan ekonomi. Ya, kenapa pelemahan ekonomi? Simpelnya adalah karena berarti itu mulai ada perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan. Ya, dari sini harusnya kita bisa ngerti guys, karena balik lagi kenaikan suku bunga itu akan berpengaruh terhadap investment para pengusaha, karena GDP di sini atau salah satu indikator untuk mengukur keadaan perekonomian itu juga diukur dari sana. Jadi otomatis ini seperti rantai yang atau seperti chain reaction ya. Jadi kalau ini terjadi ya berikutnya ini, berikutnya ini, berikutnya ini gitu loh. Dan dampaknya harusnya nggak langsung, jadi memang bertahap. Ya, dan sewajarnya kayak tadi dia bilang ya, kita udah naikin suku bunga, harusnya kita kasih ruang dulu buat bergerak, ibaratnya kan gitu ya. Terus Powell mengatakan bahwa ada kemungkinan dia akan mengurangi kecepatan kenaikan suku bunga ya dalam beberapa bulan mendatang, dan semua sebetulnya tergantung dari data. Ya, data yang dimaksud adalah CPI dan lain sebagainya. Kalau di sini dia sampaikan juga from the hikes that have already been made but maybe haven't taken full effect yet throughout the economy. Jadi intinya adalah dia tahu dia udah naikin beberapa kali suku bunga dan mungkin dampaknya nggak langsung ya, jadi perlu kasih waktu dulu untuk bekerja gitu ya. Nah terus ada satu orang kayak analis mungkin ya, Chowdhury said the market was reacting to several things including the fact that Fed stuck to a 75 basis point hike and did not go more aggressively. Jadi intinya kelihatannya the Fed itu terbatas ya ruang geraknya, dia cuma mau naikin paling mentoknya tuh di 75 basis point. Jadi mungkin untuk 1% kayaknya akan agak sulit ya. Dan di sini dia menyampaikan bahwa ini adalah sebuah pertanda positif bahwa dari statement yang disampaikan itu merefleksikan bahwa kondisi perekonomian itu sedang mulai melambat ya. Dan kalau misalkan kondisinya mulai melambat, berarti sebenarnya bisa pengaruh ke GDP besok nih guys ya. Nah, stock close higher on Wednesday as Powell hints Fed could slow pace of rate hikes. Jadi dari statement tersebut kita di sini jadi tahu bahwa the Fed kemungkinan nggak akan terlalu agresif on the next meeting. Cuman balik lagi data dependent. Jadi sebenarnya kalau menurut saya data dependent atau bahasa bergantung dari data tersebut itu kayaknya adalah insurance-nya the Fed ya. Jadi insurance the Fed tuh untuk ibaratnya kalau misalkan ternyata CPI-nya belum teratasi dengan baik, ya udah berarti mau nggak mau deh kita naikin suku bunga lagi ya. Tapi saya udah ngomong nih kemarin ya kan, inget kan waktu bulan Juli saya ngomong sebenarnya kita rencananya tuh pengen santai-santai aja naikin suku bunganya, nggak mau terlalu agresif gitu loh. Supaya kenapa? Supaya para pelaku pasar, para pelaku pengusaha itu ya bisa berpikir bahwa kita udah mulai ngerti nih kalau kalian juga kecekik gitu loh ya, tercekik karena kenaikan suku bunganya kita gitu. Jadi ya udah kita kasih kalian space. Tapi kalau ternyata CPI-nya atau inflasinya naik, ya udah mau gimana, kita juga harus agresif gitu loh. Jadi kayak semacam insurance lah istilahnya. Cuman dari statement tersebut, ini yang saya tadi pengen sampaikan ke teman-teman yang menurut saya menarik adalah kenaikan hari ini kan otomatis jadi 250 BPS nih aktualnya. Nah ini yang menurut saya seru banget guys. Kayaknya ini yang bikin hari ini market crypto terus US stock itu naik gila-gilaan ya. US stock itu Nasdaq hari ini naik 4,2%, Dow Jones naik 1,3%, dan S&P naik 2,6%. Ini adalah kenaikan termantap kayaknya ya so far dari beberapa pekan terakhir. Jadi yang bikin menarik adalah kok di pertemuan berikutnya, which is 55 hari lagi, dan sepertinya tadi kita udah bahas juga di video terakhir ya, di live session terakhir atau live YouTube terakhir, kita udah sampaikan bahwa
bulan depan itu nggak ada FOMC meeting. Jadi kita punya waktu bulan Agustus tuh untuk bergerak bebas marketnya ya, baik itu stock market ataupun crypto market itu bakal bergerak bebas di bulan Agustus. Kayaknya event-event market crypto atau event-event crypto bakal benar-benar bisa memberikan impact yang positif, which means salah satunya adalah Cardano. Cardano yang kebetulan terakhir kita bahas, harapannya sih bisa hijau ya di bulan Agustus guys setelah hasil hard fork. Nah, setelahnya ini yang saya bikin bingung. Kenapa di sini ya itu probabilitasnya ya, meeting date ya. Ini meeting date-nya, terus ini meeting probability-nya, berarti kayak masalah kenaikan suku bunganya ya kalau kita lihat ya. Itu di angka 200 sampai 225 BPS, which means di 66%. Jadi kalau misalkan berdasarkan ini harusnya survei market ya ibaratnya, atau perkiraan probabilitas yang dilihat oleh para pelaku pasar. Di sini justru mereka yakin loh 66% suku bunganya itu akan turun malah di bulan September mendatang. Jadi dia nggak naikin suku bunga lagi. Nah ini sebenarnya ya saya ngomong dulu ya guys ya. Ini kan efek euforia mungkin dari statement Jerome Powell tadi. Dia bilang akan mulai melambatkan lah ya kenaikan suku bunga yang direncanakan gitu loh. Tapi balik lagi data dependent. Jadi sekilas kalau misalnya kita lihat dari meeting probabilities ini berarti inilah reaksi yang diberikan oleh pasar ya. Jadi memang mereka yakin gara-gara statement tadi mungkin mereka yakin bahwa the Fed justru malah ada rencana untuk memangkas suku bunga pada pertemuan mendatang, dan ini menurut saya sangat menarik, which means saya rasa nggak mungkin ya situasi itu bisa terjadi dalam waktu dekat karena tadi berdasarkan statement yang ada aja, berdasarkan apa yang kita baca, berdasarkan data research dan lain sebagainya, itu kelihatannya the Fed masih akan naikin suku bunga sampai tahun depan. Jadi kalau dilihat-lihat guys, ini yang tadinya semua 100% itu udah mulai turun. Ada 1 bulan di mana bulan 7 tahun depan itu sekarang ada 2,6% itu nggak akan berubah suku bunganya. Nah, something yang menarik banget ya. Jadi memang market itu selalu penuh dengan kejutan ya kalau menurut pandangan saya. Nah, jadi oleh karena itu dampak yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi, melihat hal ini mungkin para pelaku pasar melihat akan ada ruang gerak dulu untuk mereka. Karena the Fed di sini dinilai tidak akan terlalu agresif banget karena mereka tahu ada pelemahan ekonomi juga, dan otomatis dampaknya adalah ya bisa benar-benar mendekatkan Amerika kepada resesi ekonomi. Jadi kayak Jerome Powell terpaksa harus ya ikutin kemauan pasar gitu ya. Nah sementara saya ngomong soal ini, gold meningkat ya karena ternyata dolarnya itu benar-benar tertekan ya, benar-benar drop sampai balik ke support, which means sebenarnya kalau kita lihat nih, ini balik ke analysis dulu ya, price action. Kalau misalkan berdasarkan dolar yang mendekati area support, secara logik harusnya dolar bisa rebound cantik dulu minimal untuk dia cari lower high-nya dia ya. Jadi setelah lower high mungkin baru tertekan lagi. Dan ini kalau misalnya ngelihat dari situasi ini harusnya gimana dampaknya terhadap si Bitcoin sendiri atau harga dari Bitcoin sendiri. Nah, kita akan bahas ya guys. Secara closing daily kemarin itu menunjukkan adanya sebuah hammer pattern, dan ini adalah sebuah sign of bullish reversal, which means sebetulnya dari sini kalau misalkan kita ketemu bullish hammer pattern di dekat area support, itu buat teman-teman yang mungkin swing trading dengan candlestick berwarna hijau seperti ini di hari berikutnya, ini adalah sebuah konfirmasi yang ideal bahwa ada potensi Bitcoin saat ini menemukan area bottomnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan yang namanya Fibonacci retracement, paling tidak sih sewajar-wajarnya ya kita bakal ngelihat Bitcoin bisa testing sampai kisaran area $25.000. Cuman proses kenaikannya saya sih percaya nggak akan langsung banget gitu ya. Jadi kayak hari ini tuh dia udah naik sekitar 6,8% atau 7%-an, which means akan sulit kalau kita ngelihat dia butuh naik 3-5% lagi gitu loh ya, sampai di kisaran mungkin 10-15% kenaikan dalam satu hari. I think
that's kinda hard ya untuk kita percayai bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Paling tidak kalau misalkan memang kita ngelihat sentimennya positif, ya so far so good gitu loh. Berarti kita dikasih ruang gerak guys, at least sampai bulan Agustus dan bahkan sampai ketemu lagi nanti di mungkin minggu kedua pada bulan September ya, baru kita mulai ngelihat lagi tuh dampak dari The Fed ya kan, mulai ada lagi nih bau-bau The Fed nih kecium lagi nih ya, mulai membuat market resah lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya closingnya kayak gini, at least ini adalah satu buah closing yang positif untuk time frame daily. Nah, sementara pada time frame hourly-nya, tadi kita sudah analisis dengan plan B yang sudah saya sampaikan sekali lagi ya. Di sini kita ngelihat market basically sudah break dari dia punya, kayak kita bisa consider ini sebagai dari dia punya area yang kita bisa katakan sebagai Big Fun Zone ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu ya. Area itu area penting banget. Kenapa guys? Soalnya di sini kalian juga bisa lihat ya, terdapat sebuah trend line yang kali ini juga terkonfirmasi berhasil di break. Jadi atas trend line tersebut, kemudian atas Big Fun Zone yang kita sudah sampaikan di video terakhir, itu sudah berhasil di break. So basically yang kita mau cari, kalau saya pribadi yang saya mau cari adalah pullback dulu ya, pullback, dan saya akan coba cari alternatif untuk entry di harga-harga kisaran mungkin 22.100 sampai 22.300 ya, tergantung nanti kita ngelihat nih pelemahan momentumnya di mana. Cuman kalau lihat dari situasi saat ini kan kita lihat tail candle-nya ke atas cukup panjang ya, based on closing 4 jam pun kita lihat demikian, dan memang sebetulnya di area ini terdapat sebuah resistance dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau kita turun lagi ke time frame 1 jam, teman-teman pasti ingat ya, rejection yang terjadi di sini itu disebabkan oleh orang ini ya, ibaratnya, atau candle yang ada di sini. Jadi memang sewajarnya di sini kita bisa mendapatkan reaksi dulu. Ya, harapan saya adalah ngelihat Bitcoin, lu kasih gua diskon dulu lah bro, gitu ya. Karena kita kan ke-reject nih ceritanya di area ini. You give me discount first lah bro, ya kan. Kasih diskon dulu, harganya sedikit lebih murah, baru nanti kita pertimbangkan untuk entry ya. Mungkin dalam prosesnya kita bisa ngelihat bentuknya seperti yang mungkin formasi falling wedge, ya kan. Or maybe dia cuma sideways doang, akhirnya cuma kayak semacam triangle ya. Tapi yang pasti or maybe bisa juga semacam bull flag pattern, which is kayak gini ya. Bisa juga ya, banyak banget opportunity dan possibility yang bisa terjadi saat ini. Tapi yang saya pengen lihat, saya personally pengen lihat ya, ini ekspektasi balik lagi, belum tentu bisa terjadi. Cuma yang saya pengen lihat adalah lu kasih gue diskon dulu, ya kan, harga murah. Habis itu nanti kita cari opportunity untuk entry long dari better area atau better price. Kira-kira seperti itu guys untuk upload saya seputar market kali ini. Jadi kita udah ngedapetin beberapa indikasi yang cukup positif, terutama dari statementnya Jerome Powell. So far so good. Saya rasa kita bisa ngelihat market crypto mungkin akan bener-bener masuk ke relief rally. Mungkin minimal akan ngetes sampai kisaran range 25.000 seperti yang kita bahas berdasarkan Fibonacci retracement, dan juga bisa jadi nanti masih sampai ke 61,8% ya. Kita belum tahu, tapi yang pasti teman-teman kalau subscribe channel saya akan mendapatkan update dari Bitcoin day-to-day basis. So make sure kalian subscribe channel ini. Don't forget to don't forget to give me your likes button ya. Dan I think that's it teman-teman. Thank you so much. Sorry banget kalau saya ngomongnya agak panjang dan agak ngelantur karena sebetulnya udah lumayan mengantuk ya. Tapi tetap ya, informasi harus saya sampaikan seawal mungkin supaya teman-teman bisa dapat update semantap mungkin. Alright. So I think that's it. God bless everyone. Have a nice day and cheers. Goodbye.